Kita ucapkan selamat datang kepada pemateri webinar kita sore hari ini, Bapak Muhammad Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar hari ini mengambil tema proses pembentukan dan sifat umum batu bara. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan CV dari pemateri. Nama Muhammad Kadri, tempat tanggal lahir Tegegon 25 Juli 1986, berstatus menikah, sekarang bertempat tinggal di Banda Aceh. Beliau menempuh pendidikan dari tahun 2004 sampai 2008 di Bachelor Degree in Industrial Engineering, Andalas University Padang. Pengalaman kerja 5 tahun terakhir, pada Maret 2016 sampai Januari 2019, beliau bekerja di PT Tata Bara Utama dengan posisi Engineering Superintendent. Pada Februari 2019 sampai Mei 2020, beliau bekerja di PT Sumber Mitra Jaya dengan posisi Engineering Manager. Dengan posisi Project Manager. Baru pada tahun 2020, Juli 2020 sampai sekarang, beliau bekerja di PT Sumber Mitra Jaya dengan posisi Engineering Manager. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara ini. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Kadri untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak, kawan-kawan. Ya, dari Fakultas Teknik UNJ ya. Salam kenal. Dari saya, perkenalkan sedikit, panggilan saya Kadri ya. Di sini akan sedikit sharing ya, lebih ke sharing ataupun ya sedikit untuk untuk memberikan materi mengenai, sebenarnya ini kan mengenai batu bara ya. Kebetulan saya itu mulai dari 2009 sampai sekarang bergerak di batu bara. Jadi lebih di sini sih kita sharing session. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik nanti yang lagi sekarang kuliah ataupun yang lagi yang sudah tamat kuliah dan sedang menunggu panggilan ya. Iya, Pak. Baik, kita lanjut saja. Slide-nya nggak banyak, mungkin ini hanya sedikit saja dari saya untuk proses pembentukan dan sifat-sifat umum batu bara. Jadi sebelumnya kita akan sedikit untuk mengetahui sebenarnya batu bara itu apa sih? Ya, batu bara itu kalau menurut Wolf ya 1984 itu adalah merupakan batuan sedimen padatan
yang dapat terbakar berasal dari tumbuhan yang berwarna coklat sampai hitam, yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Di sini batu bara merupakan hasil dari akumulasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Jadi akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh-pengaruh dari sedimentasi ya dan post sedimentasi. Jadi akibat pengaruh-pengaruh tersebut dihasilkanlah batu bara dengan tingkat atau rank dan kerumitan struktur yang bervariasi. Nah ini gambaran umum apa itu pengertian batu bara. Terus kemudian bagaimana sih proses pembentukan batu bara itu? Jadi proses pembentukan batu bara itu yang paling penting itu adalah dua ya. Yang pertama petrification dan qualification. Jadi tahap-tahap pembentukan batu bara ini berurutan terhadap suatu proses yang berurutan terhadap bahan dasar yang sama, yaitu adalah tumbuhan. Yang pertama itu adalah penggambutan atau petrification, di mana gambut merupakan bantuan sedimen organik yang tidak padat yang dapat terbakar dan berasal dari sisa-sisa hancuran atau bagian tumbuhan yang tumbang dan mati di permukaan tanah. Pada umumnya akan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna sehingga setelah beberapa waktu kemudian tidak terdapat lagi bentuk asalnya. Jadi kalau kita lihat memang banyak itu batu bara itu terdapat di bawah daripada gambut. Jadi kenapa banyak batu bara itu ditemukan di lahan bergambut ya karena ini. Jadi prosesnya itu adalah penggambutan. Kemudian adalah qualification atau pembatubaraan, di mana perkembangan gambut menjadi lignit, kemudian subbituminus, kemudian bituminus, selanjutnya ke antrasit, di mana proses qualification ini terutama dikonter oleh kenaikan temperatur, tekanan, dan waktu. Pengaruh temperatur dan tekanan dipercayai sebagai faktor yang sangat dominan. Jadi ada yang namanya kan biasa kita bilang batu bara muda atau batu bara tua. Jadi kan dia itu terpengaruh oleh bagaimana dia temperatur untuk proses pembentukannya, kemudian tekanannya, dan waktu. Di situ adalah proses pembatu baraan. Nah, berikut adalah skema dari pembentukan batu bara, di mana di sini bisa kita lihat, di sini ada, kalau dari atas ya, itu ada sungai, kemudian ada batu bara itu ada materialnya itu ada sandstone, siltstone atau clay, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, nah ada hutan, kemudian ada sebelah kanan itu ada laut ya. Jadi prosesnya itu adalah yang pertama itu pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan itu misalnya terkena daripada banjir ataupun kebakaran hutan segala macam. Jadi dia itu mengalami apa? Nggak jalan. Nggak pindah. Nggak pindah. Iya. Kok bisa? Serius? Slide-nya jalan ya? Iya, Pak, tidak jalan slide-nya. Oh, sebentar ya. Slide-nya ada di skema pembentukan batu bara. Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi. Nah, jadi
batu bara itu kan dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia itu mengalami satu misalnya apakah ada banjir ataupun ada kebakaran hutan. Jadi dia itu kan menumpuk ya, menumpuk di satu tempat, satu zona. Nah, di situ dia itu mengalami yang kayak kita bilang tadi adalah pembusukan, ya, mengalami pembusukan dengan adanya bakteri-bakteri ya, bakteri-bakteri aerob, di mana dia itu mengalami humification, jadi menjadi humus ya. Nah, di situ biasanya akan dapat batu bara. Pertama itu adalah kayak tadi, bahwasanya petrification itu adalah menjadi gambut. Oke, menjadi gambut, kemudian dia dilakukan lagi prosesnya itu setelah dia menumpuk, kemudian di situ ada pembusukan oleh bakteri-bakteri, kemudian dari berbagai jenis, otomatis dari berbagai jenis tumbuhan ya, berbagai jenis tumbuhan, dia pembusukan bakteri aerob dan anaerob, kemudian ada tekanan di situ, ada temperatur di situ, jadi sehingga menyebabkan seiring berjalannya waktu dengan posisi dia itu di tekanan, kemudian dengan pemadatan akan mengubah menjadi dari petrification tadi menjadi qualification. Jadi dari pit menjadi lignit, kemudian di lignit ini kan persentase karbonnya itu adalah 60%. Kemudian menjadi subbituminous, karbonnya itu menjadi 70%. Kemudian bituminous, karbonnya menjadi 85% dan antrasit menjadi 95%. Oke, kemudian proses pembentukan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga menjadi batu bara disebut istilah adalah qualification tadi. Secara ringkas ada dua tahapan yang terjadi, ya ini tahap diagenetik atau biokimia, dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Oke. Agen utama yang berperan dalam proses pembentukan ini adalah kadar air, kemudian tingkat oksidasi, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan atau dekomposisi dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Nah, tahap kedua ini adalah tahap metagenesis atau geokimia, meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminous dan akhirnya menjadi antrasit. Ini adalah seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini adalah material di mana ada dua proses tadi, diagenesis dan metagenesis, di mana vegetasi yang memusuk menjadi gambut, itu disebut penggambutan. Kemudian gambut menjadi lignit atau disebut dengan lignifikasi, yaitu reaksi kimianya itu adalah oksidasi udara yang diikuti dengan dekarbonisasi dan dehidrasi. Kemudian dari gambut menjadi lignit, kemudian dari lignit menjadi batu bara bituminous, atau kita sebut prosesnya adalah bituminisasi, di mana terjadi proses dekarbonisasi dan disproporsi hidrogen. Nah, dari batu bara lignit menjadi batu bara bituminous, di mana proses parsial ini disebut dengan praantrasitasi. Dengan reaksi yang terjadi adalah kondensasi menjadi sistem lingkar aromatik kecil. Kemudian dari bituminous menjadi semi antrasit. Kemudian dari semi antrasit menjadi antrasit, itu disebut juga dengan antrasitasi, yaitu yang terjadi adalah kondensasi sistem lingkaran aromatik kecil menjadi lebih besar atau dehidrogenisasi. Kemudian dari antrasit menjadi nggak jalan, kok bisa ya?
Nah, dari antrasit menjadi meta antrasit atau gravitisasi, yaitu reaksi yang terjadi adalah karbonifikasi daripada material tersebut. Nah, ini adalah skema yang biasa ya, skema yang biasa dari pembentukan batu bara. Yaitu ada di atas itu adalah daripada hutan, yang biasanya umurnya itu ya sekitar 300 tahun yang lalu, 300 juta tahun yang lalu. Nah, ada beberapa vegetasi yang mati dan dari itu menjadi pit, menjadi gambut. Nah, kita lihat di sini adalah ada beberapa bagian ya, dari forest itu yang di atas, kemudian menjadi pit, yang dilakukan kompres antara sedimen layer dan from lignitnya, kemudian menjadi dikompres lagi menjadi bituminus, subbituminus, dan antrasit yang paling bawah. Jadi pembentukan antrasit itu adalah yang paling lama dan yang paling tekanannya sudah tinggi, kemudian dari suhunya juga, pembakarannya juga yang tinggi, sehingga makanya itu karbonnya itu adalah di angka 95%. Nah, tempat terbentuknya batu bara, tempat perbentukan batu bara ini berdasarkan, dia ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan endapan atau teori in situ. Di mana teori ini menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terbentuknya di tempat di mana tumbuh-tumbuhan asal itu berada. Jadi belum mengalami proses transportasi. Dan yang kedua adalah teori drift, di mana teori ini menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terbentuk di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuh-tumbuhan asal itu berada. Dengan demikian, setelah tumbuhan tersebut mati, diangkut oleh media air dan berakumulasi di suatu tempat sehingga tertimbun oleh lapisan sedimen dan mengalami proses qualification ya. Nah, kalau tadi kan berdasarkan endapan ya. Kalau ini berdasarkan rumpun tumbuhan yang pembentuknya. Jadi dia ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu adalah daerah air terbuka dengan tumbuhan air, kemudian rawa ilalang yang terbuka. Yang ketiga adalah rawa hutan, yang keempat adalah rawa lumut. Mohon maaf Pak, slide-nya ya, Gimana ya? belum pindah slide. Belum pindah juga ya? Om Kodri belum kelihatan itunya apa presentasinya. Oh. si absen. Siapa yang bersuara? Tahu saya. Kenal suaranya? Kenal suaranya saya. Kok nggak mau lagi ya? Oh. Siapa nama penelitian ini? Irma. Kak Irma. Kak Irma. Ya Pak. Atau gini aja, bisa saya kirim slide-nya ke Kak Irma, nanti Kak Irma aja yang tampilin, bisa? Karena kode saya kok nggak bisa pindah ya. Pak Kodri pakai share. Ya.
Udah pakai share? Sudah. Sudah pakai share, terus itu langsung di slideshow. Bentar. Coba dulu, langsung kasih slideshow. No. Nothing happen? Ya? Nggak ada yang terjadi, nggak bisa juga. Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Aku sharekan ke mereka, Pak. Apa? Kok itu yang bisa berarti Ya? Ini udah nggak bisa mas. host Iya, nggak bisa sama sekali lagi nih. nggak bisa sama sekali ya. Itu yang jadi host siapa? Permisi Pak, boleh kirimkan materinya sama Irma Saya kirim ya. yang saya. Iya baik. Oke. Untuk peserta dimohon menunggu karena masih menunggu PPT. Next. Nah, ini pembentukan lapisan endapan batu bara ya. Ini ada empat dia itu bentuk dari bentuk-bentuk lapisan daripada batu bara
Yang pertama itu adalah kita kenal dengan sebutan horseback, di mana dicirikan oleh pelapisan batu bara dan batuan yang menutupi melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi. Ini kita lihat posisi daripada bentuk lapisan endapan daripada batu bara, di mana ada beberapa lapisan yang seperti ini hanya contoh. Di atas itu adalah posisi lempung, kemudian ada posisi pasir, kemudian ada lempung, kemudian, nah ini adalah posisi batu bara, kemudian lempung lagi, kemudian batu bara. Jadi proses yang kalau kita bilang ini adalah endapan proses horseback. Nah, jadi kan dia melengkung ke atas ya, seperti dia itu tapal kuda, kalau kita lihat tapal kuda. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Barrett Hill, di mana terjadi apabila di daerah di mana batu bara semula terbentuk terdapat akumulasi sehingga lapisan batu bara seperti terintrusi. Nah, seperti itu. Nah, batu bara itu di posisi batuan dasar itu batu baranya hilang. Batu baranya hilang. Jadi ini terjadi ini kita namakan dengan Barrett Hill. Oke, next. Kemudian ada endapan batu bara akibat sesar ya, akibat sesar, di mana bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batu bara mengalami seri patahan. Nah, ini adalah akibat sesar. Jadi batu baranya bukannya hilang ya, batu baranya bukannya hilang, tapi dia turun, jadi turun ke bawah. Yang terakhir adalah endapan batu bara akibat perlipatan. Bentuk ini terjadi apabila daerah di mana deposit batu bara mengalami perlipatan. Nah, ini batu baranya naik turun ya, naik turun. Ini akibat daripada perlipatan daripada struktur dari struktur yang aslinya. Oke, next. Nah, ini peringkat batu bara atau rank batu bara. Di mana di sini ada pit atau brown coal, kemudian lignite, nah, kemudian ada coal. Jadi ini adalah waktu ya. Dari proses pitification, kemudian dari lignite menjadi batu bara. Di sini hanya skema saja. Di mana dari suhu ya, suhu kita lihat dari 20 derajat Celcius sampai dengan dia 200 derajat Celcius, di mana posisi daripada lignite, subbituminous, bituminous, antrasit sampai dengan grafit itu yang berpengaruh itu adalah terhadap thermal ya, ataupun panasnya itu. Semakin dia batu baranya itu semakin dia tinggi kalorinya, otomatis seperti yang kita bilang sebelumnya adalah pembakaran atau proses pembentukannya itu melalui panas yang tinggi sampai dia di 200 derajat Celcius ya. Oke, next. Nah, ini kandungan karbon, kemudian hidrogen dan oksigen pada batu bara dengan rank yang berbeda. Di mana untuk pertama itu adalah ini kayu ya. Kayu itu adalah rata-rata persentase karbonnya adalah 50%. Kemudian hidrogennya adalah 6%. Kemudian oksigennya 44%. Di mana untuk gambut pit itu karbonnya 55 sampai 60. Kemudian kadar hidrogennya 55 sampai 65, oksigennya 30 sampai 40. Sampai dengan batu bara antrasit itu karbonnya itu 90 sampai 96%, kemudian hidrogennya itu 2% sampai 4,5 dan oksigennya hanya 2 sampai 5%. Inilah yang menjadi kualifikasi daripada batu bara. Oke, next. Nah, geologi batu bara di Indonesia. Jadi batu bara di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan cara pembentukannya.
Yang pertama itu adalah batubara paleogen, yaitu endapan batubara yang terbentuk pada cekungan intramonten, yaitu yang terdapat di Ombilin, kemudian Bibaya, kemudian Kalimantan Tenggara, kemudian Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah batubara neogen, yaitu batubara yang terbentuk pada cekungan foreland terdapat di Tanjung Enem, Sumatera Selatan. Dan yang ketiga adalah batubara delta, yaitu endapan batubara di hampir seluruh Kalimantan Timur. Ini yang menjadi tiga bagian batubara yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, cekungan batubara di Indonesia itu terdapat Indonesia Barat ya. Indonesia Barat itu ada terbentuk dari lempeng India Australia yang bergerak ke utara menumbuk dengan lempeng Eurasia. Terbentuklah cekungan tersier di mana Paleon tadi adalah intramountain basin dan continental margin. Sedangkan untuk neogen itu adalah foreland atau backdip, kemudian interdip dan delta. Cekungan yang penting untuk batubara adalah Lagune Interconnection Basin, di mana neogen foreland basin backup pada cekungan muka daratan terjadi pengendapan yang cepat pada zaman tersier dalam lingkungan laut yang setelah tertutup dan diikuti oleh perlipatan lemah sampai sedang pada akhir daripada zaman tersier. Kemudian untuk neogen delta basin, batubara paleogen terendapkan sebelum transgresi. Jadi endapan paleogen penting di Indonesia antara lain adalah di Ombilin, kemudian Bayah seperti tadi, kemudian di Pasir, Kalimantan bagian Tenggara, kemudian Pulau Sebuku, Kalimantan Tengah, dan Melawi, Kalimantan Barat. Dan batubara neogen terdapat sesuai regresi. Oke, next. Nah, cekungan yang penting lanjutannya adalah intramontana dan foreland basin berkembang di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, di mana Jawa ini termasuk relatif kecil ya. Kemudian delta terbentuk di Kaltim akibat spreading center selat dari Makassar, Selat Makassar. Kemudian di Jawa terjadi sedimentasi terestrial hanya di bagian barat saja pada saat pratransgresi, di mana di bagian tengah dan timur sedimen marin langsung terendapkan di atas batuan dasar pratersier. Dan yang terakhir adalah di Kalimantan bagian Tenggara ada cekungan intermontana dengan sedimen darat. Oke, next. Nah, ini dia cekungan batubara kalau dilihat dari posisi peta ya. Kita lihat di sini ada high potential resource, low rank, dan low as itu terdapat di posisi yang kita tunjukkan, seperti di gambar. Nah, sedangkan posisi yang high itu adalah posisi di posisi semakin ke tengah, yaitu di posisi Kalteng ya. Kalau di posisi Kalteng di batubara. Sedangkan kalau di Sumatera itu adanya di posisi Sumatera Barat, di Ombilin, kemudian posisi-posisi yang memang prosesnya itu yang banyak sudah batuan keras ya, sudah batuan keras, kemudian banyaknya ada panas bumi. Jadi kayak di Sumatera itu kan memang aktif daripada pergerakan lempengnya, kemudian juga posisi banyaknya gunung berapi yang masih aktif, sehingga di sana itu pembentukan batu baranya lebih matang dan lebih lama. Oke, next, selanjutnya. Nah, ini lanjutannya adalah endapan batubara yang ada di Indonesia ya. Ada endapan Eosen dan ada endapan Miosen. Di mana endapan Eosen ini merupakan bagian dari endapan Paleogen
dan terbentuk di sepanjang tepian paparan Sunda, kemudian di sebelah barat Sulawesi, kemudian Kalimantan bagian timur, Laut Jawa bagian Sumatera, kemudian batuan erosi ini dicirikan dengan batu bara yang ketebalannya bervariasi dan banyak lapisan, berkadar sulfur dan abunya yang tinggi, asnya yang tinggi. Penyebarannya terbatas, pengendapan bersamaan dengan aktivitas tektonik, berkaitan dengan busur vulkanik, dan hampir seluruhnya adalah autochthon, di mana cekungan paleon di Indonesia terdiri dari intermontana basin dan continental margin, di mana endapan paleon penting di Indonesia antara lain adalah seperti yang kita bilang tadi, adalah di Ombilin, Bayah, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah endapan Miosen, di mana merupakan endapan batu bara yang terjadi setelah fase regresi. Endapan ini memiliki ciri endapan batu bara yang relatif tebal, secara lokal dengan kadar abu dan sulfur yang rendah. Batu bara ini umumnya terdeposisi pada lingkungan fluvial, delta, dan daratan pantai. Cekungan utama batu bara Indonesia ada di antaranya adalah Kutai bagian bawah atau Kalimantan Timur, kemudian ada di Cekungan Barito, Kalimantan Selatan, dan Cekungan Sumatera bagian selatan. Endapan batu bara Miosen banyak terjadi pada cekungan foreland atau back deep dan delta. Oke. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sharing session untuk sedikit ya lebih ini ya, hanya mengulang saja yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian kita nextkan di sesi tanya jawab. Silakan, Bu Irma. Terima kasih kepada Bapak Kadri atas paparannya. Kini tiba kita saatnya masuki sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat dengan format nama instansi pertanyaan. Pertanyaannya diajukan singkat, padat, dan jelas. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Saya persilakan bagi peserta yang ingin bertanya. Baiklah, pertanyaan dari Avandi. Pak, saya mau bertanya, apa yang menyebabkan endapan pada batu bara mengalami peningkatan kadar karbon? Apakah karena akumulasi dari bakteri? Mohon Bapak untuk menjawab. Mohon maaf Pak,
mikrofonnya di mute itu. Oke. Apakah yang menyebabkan peningkatan kadar karbon diakibatkan oleh akumulasi dari bakteri ya? Jadi proses akumulasi dari bakteri ini kan dia hanya proses awal ya. Jadi untuk peningkatan kadar karbon itu bukan dari akumulasi bakteri, tapi untuk peningkatan kadar karbon itu adalah dari proses tadi. Ya, hanya dua tadi ya. Dua tadi, yang pertama adalah dia proses dari pemadatannya. Pemadatannya semakin dia tekanannya itu semakin dia tinggi, akan menyebabkan dia menjadi peningkatan kadar karbonnya itu adalah menjadi lebih tinggi. Yaitu dua. Faktornya hanya dua. Yang pertama adalah pemadatan yang tekanan yang tinggi, dan yang kedua adalah pemanasannya. Hanya itu saja. Jadi untuk proses bakterisasinya ini adalah proses di mana terjadi pelapukan saja, hanya pelapukan saja, zona pelapukan. Jadi dari bakteri aerob dan bakteri anaerob tadi menjadikan semakin banyak bakterinya itu otomatis memang semakin prosesnya itu adalah semakin cepat si tumbuhan tadi untuk menjadi gambut ya. Hanya itu saja untuk posisi bakterinya, tapi untuk meningkatkan karbonnya itu tidak masuk di proses ini. Begitu Pak Fandi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan kedua dari Ashar. Pak, bagaimana cara agar terus melestarikan batu bara sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh manusia? Nah, jadi batu bara ini kan adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ya. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya? Jadi otomatis adalah bagaimana cara kita untuk melakukan penghematan, save energi. Jadi kita tidak bisa menciptakan dia. Kita hanya bisa menggunakan dia untuk kebutuhan, baik itu adalah untuk lebih banyaknya adalah proses industri ya, dipakai untuk proses industri. Jadi semakin banyak kita pakai, otomatis batu bara itu ya semakin cepat habis. Tapi untuk kita melakukan pembuatannya itu kan dibutuhkan waktu yang lama ya, proses yang panjang, waktu yang lama. Jadi kalau kita ditanyakan untuk penghematannya, untuk melestarikannya, yaitu salah satunya adalah kita untuk penghematan daripada mulai dari diri kita sendiri ya, seperti listrik yang tidak kita gunakan ya kita matikan. Jadi dari situ kan hanya dari situ aja yang bisa kita untuk proses bagaimana bisa bertahan lama ya, batu bara itu bisa bertahan lama. Sedangkan kalau untuk kita melakukan kita lakukan dia itu diperbaharui ya tidak bisa melakukan diperbaharui itu batu bara. Kita hanya bisa menggunakan yang sudah tercipta oleh alam. Ataupun seperti ini, sekarang ini adalah gasifikasi batu bara. Jadi gasifikasi batu bara itu adalah salah satu proses di mana pembakaran batu bara itu menjadi lebih sempurna. Jadi seperti ini ya, untuk pemanfaatan batu bara. Pemanfaatan batu bara sekarang kebanyakan misalnya di proses yang kita kenal misalnya di banyak adanya PLTU yang memakai batu bara ya. PLTU memakai batu bara sebagai penggerak panasnya itu
uap yang dihasilkan itu adalah daripada proses dari pembakaran batu baranya, di mana di saat melakukan pembakaran itu, jadi pembakaran yang dilakukan PLTU itu adalah pembakaran yang dilakukan tidak sempurna. Jadi batu baranya itu tidak sempurna, menghasilkan energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu tidak sempurna, sehingga proses kelanjutan ke depannya itu adalah sekarang itu adalah gasifikasi batu bara. Jadi di mana kita bisa memanfaatkan batu bara itu semaksimal mungkin. Jadi di mana batu bara itu akan menjadi gas atau liquid nanti, liquid gas, di mana itu akan menjadi pemanfaatan energinya itu semakin tepat, jadi proses pembakarannya itu akan semakin bagus ya, semakin bagus. Jadi itu paling itu yang bisa kita lakukan. Gimana? Apa jelas atau kurang jelas? Asar, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Oh, sudah jelas katanya, Pak. Oke. Pertanyaan ketiga dari Anggi. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak, batu bara dapat pula dipengaruhi oleh pressure dan temperatur. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa antrasit dapat diklasifikasikan sebagai hasil metamorfis. Mungkin ada penjelasan mengenai hal tersebut yang bagaimana pandangan Bapak? Gimana? Kurang jelas? Seperti yang dijelaskan tadi, batu bara dapat pula dipengaruhi oleh pressure dan temperatur. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa antrasit dapat diklasifikasikan sebagai hasil metamorfis. Mungkin ada penjelasan mengenai hal tersebut dan bagaimana pandangan dari Bapak sendiri? Jadi hasil metamorfosis, oke. Oh ya, Bu Anggi ya, oke, dari Kompas ya. Oke, memang betul. Untuk batu bara itu kan dari pressure dan temperatur, bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa antrasit dapat diklasifikasikan sebagai batu bara metamorfosisme. Jadi gini, batu bara antrasit itu adalah batu bara yang memang sudah mengalami metamorfosa dari tumbuhan menjadi batu bara. Jadi sebenarnya seluruh daripada batu bara itu adalah sudah mengalami metamorfosis dari tumbuhan menjadi batu bara. Bagaimana kalau dia posisinya antrasit? Antrasit ini kan untuk tingkat karbonnya itu adalah sudah di atas 90% ya untuk antrasit ini. Jadi untuk batu bara antrasit ini kan di sini ya posisi kita, misalnya kita batu bara antrasit itu ada di tambang tertua kita ya. Tambang tertua kita itu adalah di Ombilin. Nah, kita lihat posisi tambang. Posisi tambang itu memang batu bara dengan gar di atas, kok bisa dibilang ada, kok bahasa keranya itu misalnya kayak coking coal batu bara yang sudah di atas garnya itu di atas 7.000 sampai di atas 8.000. Jadi di mana batu bara yang sudah, kalau kita lihat posisinya itu adalah face-nya ya. Face batu bara itu bening ya. Posisi batu bara itu bening, kemudian sudah seperti kristal, seperti kaca dia. Jadi ya itu kita lihat itu dia, misalnya kita lihat di Ombilin itu memang dari zaman Belanda dulu diambil, adalah prosesnya itu dia itu dulu kan masih underground mining ya di sana, jadi struktur batuan atasan, batuan penutup, kita bisa lihat dari proses batuan penutupnya itu. Batuan penutupnya itu memang batuan yang sangat berihat ya.
batuan yang sangat keras. Jadi yang pertama dia sudah umur batu bara terbentuk itu sudah sangat lama. Kayak tadi adalah 300 juta tahun yang lalu. Nah, bisa jadi pada proses pembentukannya itu kan dia sudah umurnya itu sudah matang ya, umurnya itu sudah sangat matang, kemudian dia ditekan di proses pressure-nya itu dari batuan penutupnya itu memang sudah sangat udah hard material. Beda misalnya kayak tambang yang ada misalnya di daerah Sumatera bagian utara ke utara ya, lebih ke misalnya di Aceh, Sumatera Utara. Nah, itu lapisan penutupnya itu hanya gambut, kita lihat. Hanya gambut. Nah, batu bara yang di bawah gambut itu adalah batu bara biasanya itu sih loreng. Jadi dia itu masih antrasit ya. Jadi batu bara dengan kalori GAR-nya itu 3.000 sampai 4.000. Lihat dari proses di batuan atasannya juga masih ya lunak. Jadi proses pembentukannya tuh menjadi dia antrasit itu adalah perlu lagi yang namanya tekanan ya. Jadi proses tekanan itu nanti akan ada lagi di atas gambut. Kalau misalnya beratus tahun lagi kita tunggu ya akibat proses alam. Dari gambut di atas itu menjadi batuan, dari batuan itu nanti ada lagi proses lagi penekanan pressure lagi, panas bumi lagi. Nah, paling di situ ya. Paling itu aja yang mungkin pandangan saya. Oke, Bu Irma. Apakah Anggi sependapat dengan penjelasan yang diberikan? Atau ada sanggahan mungkin? Pertanyaan keempat, Pak, dari Dea Ananda. Bagaimana menurut Bapak statement yang menyatakan bahwa kualitas batu bara yang paling diinginkan yaitu batu bara yang bisa dikatakan sudah tua? Oke. Dari Bu Dea, bagaimana statement bahwa kualitas batu bara yang paling diinginkan yaitu batu bara yang bisa dikatakan sudah tua. Sudah tua, sedangkan kualitas batu bara bukan tergantung umur, tetapi tergantung dari kebutuhan apa yang diinginkan. Betul. Jadi ibarat gini ya, proses tua tadi adalah proses dari pematangan batu bara tersebut. Jadi semakin dia tua, semakin karbonnya itu adalah semakin tinggi. Jadi rank batu bara tadi bituminus, subbituminus, antrasit. Nah, jadi gunakanlah yang tepat guna ya. Misal seperti ini. Contoh sederhana adalah yang bisa kita lihat adalah proses di PLTU misalnya. Nah, PLTU itu menggunakan ada beberapa PLTU. Kayak kita lihat di contoh negara tetangga. Di negara Vietnam misalnya. Di negara Vietnam itu PLTU rata-rata menggunakan kalori batubara itu adalah 2.800. 2.800. Nah, sedangkan di kita PLTU yang ada di kita itu Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar.
Pak, mohon maaf suaranya tidak terdengar tadi. Oke, maaf terputus lagi jaringannya. Jadi PLTU misalnya PLTUA kita. PLTUA itu kita menggunakan batu bara dengan kalori misalnya 2.800. Otomatis nilai investasi kita di investasi misalnya kita bangun satu PLTU dengan harga 1 M. Nah, dengan batu bara kita 2.800, batu bara dengan posisi kita minta di posisi antrasit misalnya, antrasit akan investasi kita itu pasti akan lebih murah, cost-nya akan lebih low. Karena apa? Biaya kita untuk proses bahan bakunya tinggi, oke? Proses bahan bakunya tinggi. Jadi itu adalah proses bagaimana investor itu melakukan untuk apa sih ini, punya budget sekian, lebih milih mana sih, apakah invest di awal yang tinggi, sedangkan untuk proses bahan bakunya rendah. Jadi itu yang dikatakan sebagai yang tadi ya, batu bara tua ataupun tergantung bagaimana untuk penggunaannya. Jadi gunakanlah sesuai dengan tempatnya. Paling itu penjelasan dari saya. Oke. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Al-Fandi. Mengapa batu bara banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan? Oke. Mengapa batu bara banyak ada di Sumatera dan Kalimantan? Nah, tadi kan ada yang dijelaskan sebelumnya ya, ada lempengan tadi ya, ada pergerakan-pergerakan lempengan. Jadi sebenarnya bukan banyak itu di Sumatera dan di Kalimantan, ada juga di Jawa sebagian kecil dan di Sulawesi juga. Jadi persebarannya itu seperti kayak gini ya. Pada masa zaman dahulu kala, seperti kita bilang tadi, ada 300 juta tahun yang lalu, itu ternyata di daerah posisi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu kan dulunya ya masih satu ya, masih satu. Jadi proses pembentukannya itu, proses pignification-nya itu adalah yang terbentuk itu adalah di daerah Sumatera dan Kalimantan. Jadi daerah-daerah lain itu tidak ada proses pignification. Nah, jadi akibat pergerakan lempeng, akibat dari proses proses pignification yang ada itu hanya di daerah-daerah tertentu saja. Daerah lain bisa jadi misalnya di Papua nih, misalnya Papua itu kan banyak bukitnya tinggi-tinggi ya, gunungnya tinggi-tinggi ya. Jadi waktu proses pignification-nya itu ya tidak ada di situ, malah masuknya dia ke
daerah bawah, daerah posisi Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Jadi seperti itu. Apakah Alfani sependapat dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih. Baiklah, berhubung tadi merupakan pertanyaan terakhir, sesi tanya jawab pada webinar sore hari ini saya tutup. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodri. Aduh. Tanya buat. Kok mas ya anjir? Dek mas. Ya? Halo?